Ya, hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua yang mengikuti personal reading Mbak E ini ya? Dan untuk Mbak ES ya, saya panggilnya Mbak ES saja. Untuk Mbak ES yang ada di Samarinda ya, salam juga. Tuhan memberkati untuk kalian sekeluarga ya, untuk Mbak ES keluarga begitu. Amin ya. Dan di sini untuk kalian yang mengikuti personal reading Mbak ES ini ya, ini tentang personal reading ya, khusus untuk Mbak ES. Barangkali saya berikan personal readingnya ini sebagai publik begitu ya. Mungkin ada yang sama dari segi proses kehidupan dalam hubungan begitu ya. Barangkali nanti mungkin ada sedikit persamaan atau gambaran kedepannya seperti apa dalam kehidupan kalian juga begitu ya, kalau kalian mengikuti ini dan bisa sama energinya dengan Mbak ES begitu ya. Dan di sini saya kasih tahu secara garis besarnya bahwa Mbak ES ini dia sudah pernah berhubungan dengan seorang ya, mungkin beberapa pria begitu ya, di 3 tahun belakangan begitu, tetapi ternyata belum ada yang cocok untuk dibawa ke depannya begitu. Dan di sini Mbak ES ini menanyakan tentang apakah dalam waktu dekat ini ada seorang pria yang serius dengan Mbak ES ini begitu ya, dan ciri-ciri jodohnya seperti apa begitu ya, atau karakternya seperti apa dan bagaimana begitu. Dan otomatis di sini akan saya tarik energinya Mbak ES ini. Mbak ES mempunyai zodiak Pisces ya di sini. Oke, langsung kita readingkan saja begitu. Ini khusus untuk hubungan ya, khusus untuk hubungan personal reading Mbak ES di Samarinda begitu. Ini sudah saya shuffle ya Mbak ya. Saya tebarnya seperti biasa begitu, dan ini saya tebar, saya ambil 10 kartu dari kartu hubungan ya. Dari kartu hubungan ini saya ambil 10 kartu begitu ya. Oke. Ya. Itu ya, sebentar ya. Ini untuk 10 kartu dari kartu hubungan. Ini memang saya ambil kartunya lebih banyak, saya ingin tahu lebih detail dari hasilnya begitu ya. Itu semoga akan memberikan lebih detail lagi hasilnya begitu ya. Maaf ya, agak sabar sedikit ya Mbak ya untuk mengikuti ini, karena ini tempatnya terlalu luas sehingga nggak bisa untuk dilihat semuanya gitu ya, maaf ya. Oke, saking luasnya jadi nggak kelihatan. Baik, dan di sini saya ambil kartu dari semua segi bisa ini ya. Ini saya cukupkan kartunya, ini nanti nyampe seberapa mungkin mengikuti kartu yang di atasnya ya, agar bisa kelihatan di kamera begitu. Kalau misalkan kelihatan ya, kalau misalkan enggak ya nanti akan saya perlihatkan satu persatu begitu ya, jangan khawatir. Cuman saya nebarnya seperti ini biar barangkali kalian ingin tahu semua kartunya begitu ya. Oke. Ya, sebentar. Oke, di sini saya langsung readingkan. Ini personal reading untuk Mbak ES yang ada di Samarinda. Ini kartu yang muncul pertama ada This Could Be The One ya, dengan pertanyaan apakah dalam waktu dekat ada seorang pria yang serius ke Mbak ES ya. Itu ada This Could Be The One di sini. Ada seseorang yang ingin bersama-sama atau ingin bersatu dengan Mbak ES di sini ya. Ini kartu This Could Be The One itu mengatakan seperti itu. Dan di sini ada trust,
dia ada keyakinan atau kepercayaannya, istilahnya dia yakin, dengan keyakinan tersebut ingin bersama-sama tersebut itu ada di perasaan dia, ada di keyakinan dia, tetapi di sini muncul setelah dia ada keep an open mind ya, ada setelah dia berpikir lebih dewasa, lebih bijak, lebih luas ya, lebih open minded begitu ya, dalam berpikirnya lebih terbuka nanti. Maka di sini mungkin membutuhkan waktu kali ya untuk saat ini memang si dianya mungkin lepas dulu dari Mbak ES begitu, dan di sini nanti kalau si dianya sudah kayak berpikir bahwa oh Mbak ES ini orang yang terbaik untuk si dianya yang akan dibawa ke depan begitu, otomatis dia berpikirnya seperti itu ya, istilahnya berpikirnya sudah lebih dewasa, dan itu apa namanya, di saat dia akan mengambil suatu tindakan ke Mbak ES ya, di saat dia yakin dengan hubungan ini bisa dibawa ke jenjang ke yang lebih serius bersama-sama begitu ya, dan ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk dia berpikir lebih dewasa, lebih bijak, lebih terbuka lagi dalam kehidupan dia, kalau misalkan dia mau menerima Mbak ES ini begitu ya, itu. Dan di sini dia lagi berpikir itu Mbak ya, ini orang masa lalu yang ada di kehidupan Mbak ES ini past life relationship ya, orang masa lalu yang ada di kehidupan Mbak ES ini ada hubungan dengan Mbak ES, hubungan asmara ya, hubungan pasangan itu dengan Mbak ES ini, orang masa lalu nih yang akan datang ke Mbak ES ya, itu. Dan si dianya ini prosesnya dengan orang masa lalu itu seperti itu, dan dia saat ini lagi healing family issues Mbak, lagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam keluarganya dia mempunyai permasalahan dalam keluarga ya, dan saat ini lagi menyelesaikan mungkin permasalahan ini dengan apa namanya, dengan adiknya, kakaknya, orang tuanya atau keluarga besarnya ya. Tapi kalau si dianya ini mungkin ya, saya nggak tahu ini orang masa lalu ini, mungkin si dianya ini misalkan dia dalam ikatan pernikahan dan kenal dengan Mbak ES, kemudian dia ingin menyelesaikan permasalahan dulu dengan pasangan dia di masa lalu dia begitu ya, sebelum dengan Mbak ES, mungkin seperti itu bisa juga. Dia lagi ingin menyelesaikan permasalahan tersebut ya dengan pasangan si dianya begitu ya, itu. Kalau misalkan di sini si dianya sudah ada ikatan pernikahan sebelum kenal dengan Mbak ES begitu ya, ini yang tahu Mbak ES aja ya, energinya yang tahu Mbak ES aja ini orang yang akan datang ini, karena di sini adalah past life relationship, otomatis si dianya ini pernah ada dalam hubungan dengan Mbak ES begitu ya. Kalau misalkan dia belum pernah menikah di masa lalunya sebelum datang ke Mbak ES, healing family issues ini mungkin dengan keluarganya dia ya, dengan adik, kakak, orang tua, atau keluarga besar begitu, itu sih ya, itu. Ataupun mungkin dalam hubungan ini dengan orang masa lalu ini mungkin ada keluarga di antara kalian yang nggak setuju dengan hubungan kalian juga bisa ya, itu mungkin keluarganya Mbak ES atau keluarganya dia yang mungkin ada kayak tanda-tanda nggak setuju tentang hubungan kalian begitu juga bisa. Yang pasti ini yang tahu energinya ini adalah Mbak ES sendiri di sini ya, untuk healing family issues ini. Itu. Dan di sini ada give your relationship agent yang mana memang yang diberikan dalam hubungan itu seperti itu dulu begitu ya Mbak ya. Dan mungkin untuk saat ini memang kalian lagi diberi waktu untuk jeda dulu, untuk komunikasi tidak intens dulu begitu ya. Ini yang diberikan dalam hubungan itu seperti itu, karena dia juga mempunyai permasalahan dalam keluarga nih kalau saya lihatnya ya, itu dalam hubungan dia memberikan proses seperti itu, dan nanti dia akan reconciliation, akan kembali ke dalam hubungan lagi. Mungkin kembalinya dia ini mungkin akan lebih serius kali ya, karena di sini dia lagi kayak
berpikir untuk mengambil suatu tindakan ke depan, untuk lebih terbuka, lebih bijak lagi begitu ya. Itu mungkin dia belum siap untuk ke depannya bagaimana, atau mungkin di saat kalian berhubungan kemarin dalam pasangan itu dia belum siap untuk misalkan mau menikah atau gimana ya. Yang pasti di sini membutuhkan pemikiran yang lebih terbuka lagi untuk si dianya ya, lebih bijak, lebih dewasa begitu. Itu dengan orang masa lalu ini, dan orang masa lalu lagi mempunyai proses seperti itu, dan setelah dia bisa berpikir bijak, berpikir lebih terbuka, lebih open minded ya, itu dia akan kembali ke dalam hubungan lagi Mbak ya. Mungkin setelah berpikir kalau dengan Mbak ES ini adalah true love ya, dia akan kembali setelah dia yakin bahwa hubungan ini adalah hubungan yang bisa dibawa ke depan lebih baik, dan dia kayak setelah menyadari bahwa hubungan kalian ini adalah hubungan true love, hubungan cinta sejati begitu ya. Mungkin dia menganggap Mbak ES ini adalah cinta sejatinya dia begitu ya, ataupun sebaliknya Mbak ES adalah si dianya adalah cinta sejatinya Mbak ES begitu ya. Yang pasti ini ada hubungannya dengan cinta sejati di sini di hubungan kalian begitu. Ini yang mungkin akan akan menarik dia ke dalam hubungan lagi ini, karena adanya true love, adanya cinta sejati di perasaan dia atau di hati Mbak ES-nya begitu ya. Yang pasti di sini ini adalah hubungan yang true love, yang cinta sejati. Makanya bisa menarik dia kembali ke dalam hubungan lagi begitu. Dan di sini ada very soon, sesegera mungkin atau secepatnya memberikan memberikan hubungan ke yang lebih bagus yang pasti ya, karena ini ada express you love, yang mana ini dia akan kembali datang ke dalam hubungan lagi karena adanya true love ya. Dan ini dia akan dengan adanya kartu Werisin ini, dia akan segera datang untuk memberikan ini ya Mbak, mengekspresikan rasa cintanya dia ya, perhatiannya dia, ataupun mungkin komunikasi yang dulunya tidak intent memberikan komunikasi yang intent lagi begitu ya. Itu ataupun mungkin di sini si dianya ini mungkin akan mengekspresikan secara face to face begitu ya, kalian ketemunya seperti itu ya, mengekspresikan memberikan perhatian secara langsung begitu juga bisa ya. Yang pasti di sini dia ingin segera kembali ke dalam hubungan lagi ya, ada reconciliation ini. Itu karena hubungan kalian adalah hubungan true love, hubungan cinta sejati di sini. Itu yang akan menarik ke dalam hubungan lagi di sini. Ini adalah orang masa lalu Mbak. Kalau misalkan Mbak ES menginginkan orang yang baru datang ya, yang datang dalam waktu dekat ini adalah orang yang baru, mungkin dia mempunyai proses kehidupan dia sendiri seperti ini dan akan datang ke Mbak ES-nya begitu ya, itu juga bisa. Tapi kalau misalkan ini benar-benar orang yang lama yang sudah pernah ada dalam hubungan dengan Mbak ES dan di sini mempunyai proses seperti ini, maka dia akan datang ke Mbak ES dalam waktu dekat begitu ya Mbak ya. Orang masa lalu ini yang akan datang dalam waktu dekat ya, yang mungkin akan lebih serius hubungannya, meskipun proses kalian di masa lalu ya, di saat kalian masih ada hubungan ini ada permasalahan yang seperti ini ya, tetapi dia akan datang lagi ke dalam hubungan lagi begitu ya. Dan kalau saya lihatnya dia kembali ke dalam hubungan lagi ini karena adanya true love, adanya cinta sejati di antara Mbak ES dengan dianya begitu ya. Dan dia akan memberikan hubungan yang lebih serius begitu ya. Secepatnya dia akan kembali ke dalam hubungan dengan Mbak ES begitu, dan akan memberikan itu ya, express your love itu bisa diartikan sebagai artian memberikan perhatian yang lebih lagi ya, kasih sayang yang lebih, ataupun mungkin
misalkan komunikasi sosmed ya, dia akan memberikan yang intens lagi begitu ya. Dan mungkin kalau misalkan bisa ketemu secara fisik ya, dia akan secara face to face ketemu lagi begitu ya. Itu mungkin untuk memberikan hubungan ke depan yang lebih serius begitu ya. Itu cuman di sini kalau saya lihatnya, karena di sini belum ada kartu wedding atau belum ada kartu engagement juga, belum ada kartu yang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat ini benar-benar dia akan menikahi begitu ya, akan memberikan komitmen yang serius. Benar-benar ini di sini belum ada, Mbak ya. Misalkan ini orang baru pun mungkin prosesnya akan seperti ini ya, dia mempunyai proses kehidupan seperti ini ya, dan akan datang ke Mbak ES. Kalau misalkan ini orang yang lama yang sudah ada dalam hubungan dengan Mbak ES pun, dia akan datang ke dalam hubungan dengan Mbak ES ini prosesnya seperti ini. Cuman kalau saya lihatnya dia ini datang setelah dia berpikirnya sudah lebih dewasa, lebih bijak ya. Jadi di sini mungkin akan ada tanda-tanda keseriusan di situ begitu, Mbak ya, keseriusan untuk ke dalam hubungan begitu ya. Itu cuman memang di sini membutuhkan waktu. Kalau misalkan Mbak ES menginginkan untuk menikah begitu ya, menikah dalam waktu dekat gitu, itu di sini belum kelihatan kartunya, maaf Mbak ES ya, karena ini kartu yang muncul seperti itu. Cuman ini ada orang yang lama yang akan datang ke Mbak ES mempunyai proses seperti ini, dan saya rasa dia akan memperbaiki hubungan lagi setelah dia lebih dewasa berpikir ya, dan mungkin hubungannya akan lebih baik ke depannya begitu. Itu sih, jadi nggak terlepas lagi begitu ya, dia akan memperbaiki hubungan itu. Jadi di sini yang ditanyakan Mbak ES kan dalam waktu dekat apakah ada laki-laki yang serius ke Mbak ES ya. Itu kalau dia ini memang kedepannya kembali ke dalam hubungan ini akan memberikan hubungan yang peningkatan ya, ada peningkatan dari masa lalu yang mungkin prosesnya banyak permasalahan, tapi kedepannya dia akan meningkat ke yang lebih baik yang pasti ya. Itu sih. Oke, kalau ditanyakan menikah dengan orang ini dalam waktu dekat, saya belum bisa menjawab untuk iya atau tidak ya, karena di sini kartunya belum muncul untuk yang menunjukkan tentang komitmen yang lebih serius ke pernikahan ya. Di sini belum muncul begitu Mbak ES ya. Itu maaf ya, belum, istilahnya saya hanya mengikuti kartu yang muncul, saya readingnya seperti itu. Jadi jangan pesimis ya kalau dalam hubungan, karena namanya jodoh itu bisa didatangkan oleh Tuhan itu dari orang masa lalu atau orang yang baru begitu. Dan di sini yang akan datang ke Mbak ES untuk memperbaiki hubungan adalah orang masa lalu Mbak ES begitu ya. Itu, dan mempunyai proses seperti ini begitu. Itu dan dia akan datang dalam waktu dekat begitu ya. Oke. Dan di sini untuk ciri-ciri atau karakternya seperti apa, ini saya munculkan kartu Witches Tarotnya di sini ya. Ini untuk semua segi bisa dibaca dari sini. Orangnya ada The High Priestess, dia spiritualitasnya tinggi ya, mungkin religinya tinggi ya, atau misalkan enggak ya, dia mempunyai indera keenam di sini ya, itu juga bisa. Yang pasti dengan kartu ini dia spiritualitasnya tinggi. Orangnya tegas di sini ya, itu, dan agak sedikit ego ya, saya lihatnya seperti itu, tapi spiritualitasnya tinggi sih. Ego di sini bukan ego negatif sebenarnya ya, dia egonya tuh ego tegas begitu ya. Kadang orang tegas itu kadang banyak yang nggak suka, tapi ketegasan di dianya itu kadang bisa berpengaruh ke depannya yang lebih bagus sih untuk si dianya atau untuk orang lain begitu. Orangnya seperti itu karakternya. Dan di sini ada Six of Swords, dia LDR dengan Mbak ES ya. Orang ini LDR dari Mbak ES nih.
beda daerah dengan Mbak ES ya, mungkin beda desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, ataupun mungkin di luar negeri begitu. Yang pasti di sini si Dianya ini LDR dengan Mbak ES. Ada Knight of Pentacle, dia dari segi ekonomi ya menengah ke atas ya, itu ekonominya, keadaannya nggak kurang ya, nggak kurang amat sih. Dia dari segi ekonomi menengah ke atas, dan orangnya ini ya, fokusnya ke mencari keuangan di sini, orangnya seperti itu sih ya. Dan di sini ada Queen of Pentacle, dia setia orangnya sebenarnya ya, orangnya setia, cuman mungkin dia mempunyai proses itu ya, gitu sih. Orangnya setia, dan karena ini Queen of Pentacle, dia bisa menghandle dari segi ekonomi keuangan sih ya, itu. Atau mungkin dianya mempunyai usaha sendiri begitu ya, usaha atau bisnis sendiri begitu di karirnya dia saat ini, dan dia lagi menjalani itu, atau mempunyai karir yang tetap di sini juga bisa ya. Dan dia orangnya komit kalau dalam karir di sini, karir keuangan orangnya. Orangnya setia di sini. Dan di sini ada Seven of Wands. Ini bisa juga ini yang akan datang ini mungkin 2 orang ya. Mungkin ada yang lebih muda dari Mbak ES, atau ada yang lebih tua dari Mbak ES di situ ya. Itu. Iya. Yang tahu kalau misalkan ini adalah masa lalu Mbak ES ya, Mbak ES sudah tahu ini orangnya yang mana begitu ya. Gitu. Dan di sini ada Seven of Wands. Dia lagi merealisasikan rencana satu persatu begitu ya. Itu. Ada banyak rencana di kehidupan dia yang ingin dia realisasikan, dan dia lagi menjalani itu satu persatu dulu rencananya ya, bisa direalkan begitu. Itu. Dan di sini ada Four of Cups. Dia stabil dalam emosi, stabil dalam perasaan ya, artinya bisa menstabilkan emosi begitu juga bisa ya. Yang pasti dia dari segi emosi itu cara memainkannya itu stabil ya, bisa stabil begitu. Tahu ya artinya bisa stabil di sini untuk Mbak Yas ya. Itu. Dan dia orangnya ada Edge of Swords, pintar berkomunikasi di sini. Dan kalau misalkan berpikir pun juga harus satu-satu begitu ya. Itu. Dan di kehidupan dia ini ada satu pemikiran yang sudah jelas di depan mata begitu, yang dia pikirkan itu yang mungkin dari rencana kali ya, dari rencana yang dia ingin realisasikan itu, dia sudah ada sudah ada pintu gerbangnya begitu ya, untuk berpikir untuk mencapai tujuan tersebut begitu. Dia pintar berkomunikasi, dan mungkin ini adalah tujuan yang pertama yang dia ingin komunikasikan begitu. Mungkin dengan cara kembali ke Mbak ES juga bisa ya, itu mungkin yang dia inginkan di segi komunikasi juga bisa. Dia lagi berpikir ke situ ya, gimana caranya untuk mendekati Mbak ES lagi begitu, dia lagi berpikir ke situ. Dan mungkin dia seperti kayak ada satu pemikiran yang sudah ada jalannya, oh caranya seperti ini begitu ya. Itu kalau misalkan ini orang masa lalunya Mbak ES yang akan datang dalam waktu dekat begitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ini adalah orang yang baru, dia mempunyai proses di kehidupan dia seperti ini begitu Mbak ES ya. Itu yang pasti Mbak ES yang tahu energinya ya. Itu. Dan orang ini akan datang dalam waktu dekat ke Mbak ES begitu. Dan untuk memberikan hubungan yang serius, dan ini kalau serius di sini mungkin Mbak ES diberikan waktu oleh Tuhan, mungkin saat ini harus ini ya, lebih berpikirnya
jangan terlalu memaksa kehendak diri begitu ya. Itu yang pasti berpasrah aja kepada Tuhan, pasti nanti akan diberikan yang terbaik untuk Mbak IS ya. Itu mungkin di sini kalau saya lihatnya Mbak IS menginginkan untuk orang yang benar-benar serius ke Mbak IS, karena mungkin di dipacu karena usia begitu ya. Jadi mungkin itu yang kayak ada rasa gimana caranya sih untuk agar bisa dekat dengan seorang laki-laki yang benar-benar ingin serius ke Mbak IS, itu karena dorongan dari usia begitu juga bisa ya. Yang pasti di sini untuk Mbak IS, kalau ngelihat proses di sini ya, orang yang akan datang ini saya lihatnya orangnya baik sih, dari energinya ya, orangnya baik. Ini yang pasti Tuhan akan lebih tahu dari kita semua ya, dari manusia atau dari Mbak IS sendiri ya, waktunya kapan untuk diberikan jodoh ke kita sendiri begitu ya. Untuk diberikan jodoh ke Mbak IS itu Tuhan tahu waktunya kapan, dan mungkin saat ini belum untuk diberikan jodoh ke Mbak IS. Mungkin Tuhan menginginkan untuk Mbak IS lebih memperbaiki diri dulu ya, menambah wawasan, menambah ya untuk memperbaiki diri sendiri dulu begitu ya, berbahagia dengan diri sendiri. Mungkin di masa-masa lalu ini ada banyak sekali permasalahan dengan hubungan begitu ya, dan saat ini mungkin disuruh move on dulu begitu, dan nanti pada saatnya kalau Mbak IS sudah benar-benar bisa move on dengan orang masa lalu, bisa memperbaiki diri ya, sudah bisa seperti itu, maka Tuhan memberikan waktunya, ini jodoh kalian, jodoh Mbak IS akan datang dalam waktu ini begitu ya. Percaya dan yakin aja kepada Tuhan bahwa jodoh itu dari sebelum lahir sudah ada jodohnya masing-masing, cuman waktunya kadang manusia nggak sabar untuk menerima begitu ya. Itu jadi di sini diharapkan untuk Mbak IS lebih bersabar dulu ya, nanti pada saatnya akan diberikan jodohnya kok ya. Itu, dan ini hasil readingannya seperti itu. Semoga Mbak IS paham dengan apa yang saya readingkan begitu ya. Itu dan semoga akan secepatnya untuk dipertemukan jodoh Mbak IS ya, amin ya. Oke, saya rasa itu saya readingnya Mbak IS ya. Dan untuk kalian semua yang mengikuti personal reading Mbak IS ini ya, barangkali mempunyai proses kehidupan dalam hubungan seperti ini ya, sama itu, semoga ini akan memberikan masukan untuk kalian ya, untuk memberikan masukan untuk kalian ke depannya begitu ya. Karena namanya kadang ya, energinya Mbak IS di sini ini kadang bisa sama dengan kalian yang mengikuti begitu ya, bisa juga seperti itu. Dan semoga ini akan bisa memberikan masukan yang positif untuk ke kalian semua begitu ya. Dan ini adalah energinya Pisces ya, orang yang akan datang ke Pisces dalam waktu dekat, dan mungkin akan memperbaiki hubungan kali ya kalau orang masa lalu. Kalau orang yang baru ya mungkin mempunyai proses seperti ini begitu ya. Kalau ini yang sama energinya dengan Mbak IS ya, yang mengikuti readingan ini begitu. Kalau enggak ya otomatis ini bukan energi kalian yang saya tarik begitu ya. Oke, saya rasa ini Mbak IS ya, ini seseorang yang akan datang dalam waktu dekat ke Mbak IS ya, yang akan serius pastinya ya, yang akan memperbaiki hubungan kalau masa lalu ya. Kalau misalkan orang yang baru ya otomatis orang yang akan memberikan hubungan mungkin taraf awal, kemudian ada keseriusan ke depannya begitu ya. Oke ya, saya rasa itu Mbak IS ya, saya readingnya, dan maaf sekali lagi karena baru bisa reading kali ini ya, karena kemarin banyak kesibukan yang harus saya jalani begitu ya. Itu maka baru kali ini ya
pada akhirnya menunggu waktu untuk bisa saya personal reading begitu. Untuk Mbak ES ya, sekali lagi saya minta maaf ya. Oke, saya rasa itu Mbak ES ya, semoga ini akan bisa dipahami begitu, saya rasa ini ya. Dan saya akhiri nyampe di sini untuk kalian semua ya. Assalamualaikum, Tuhan memberkati untuk Mbak ES di Samarinda, amin.